Doa dulu yuk. Tuhan, hamba mau sampaikan apa yang kau taruh dalam hati hamba-Mu ini, biar kami bisa menangkap apa yang kau mau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kalau kita belajar di sini, waktu itu Nabi Elia melawan Nabi-Nabi Baal berapa orang, saudara? 450 orang, ya toh? Dan dengan perkasa saja dia memenangkan pertempuran itu, walaupun bukan pertempuran fisik seperti pukul-pukulannya, tapi pertempuran. Kenapa? Karena setelah dia memenangkan itu, maka Nabi-Nabi Baal diapain, saudara? Anda bisa bayangkan satu orang memenggal 450. Anda menggal ayam aja ketar-ketir, saudara kan? Anda potong ayam aja deg-degan. Bayangkan satu orang menggal manusia loh. 450. Itu banjir darah kayak apa itu? Gitu. Pasti itu badannya penuh dengan darah. Betul ya? Tapi seorang yang gagah perkasa, satu melawan 450, mendadak di dalam satu hari berubah. Lihat di 1 Raja 19 ayat yang pertama. Saya mau coba, mau minta Anda membayangkan betapa hebatnya dan gagah perkasanya Elia, ya toh? Tapi dalam satu hari mendadak berubah. 1 Raja 19 ayat pertama. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel sih? Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Berapa, saudara? Seorang. Bukan 400, bukan 30, bukan 20, bukan 2, satu. Ya kan? Bagilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah siapa? Elia. Anda bayangin nggak, saudara? Seorang yang dulunya kemarin, bukan sebulan yang lalu loh, kemarin begitu gagah perkasa, dalam satu hari dia berubah menjadi seorang yang sangat lemah. Dikirim cuman satu orang dari satu perempuan, dia menjadi sangat ketakutan. Kalau Anda lihat, dia sampai lari, saudara, ke Gunung Horeb. Ketakutan. Ya, ada yang aneh di sini. Nggak mungkin, saudara. Kalau nggak ada yang salah, kalau nggak ada yang aneh, nggak mungkin. Pasti ada yang aneh. Saudara, apa yang aneh? 1 Raja 19 ayat yang 9 dan ayat yang 10. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merundukkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kesalahannya adalah ketika dia merasa sudah mengerjakan banyak hal. Ketika dia sudah merasa, aku sudah berjasa Tuhan, aku sudah kerjakan ini, itu. Padahal sejujurnya, pada waktu di tempat ini, dia memenangkan pertandingan itu, melawan Nabi Baal. Dia ngapain sih? Dia tuh cuman bikin parit, naruh ini. Yang kirim api siapa? Yang ngelakuin itu siapa sebenarnya? Tapi ketika dia merasa I've done something, aku sudah melakukan satu hal, maka di situ, saudara, kekuatan yang ada mendadak hilang. Dan yang lebih gawatnya lagi, saudara, kalau di yang di 18 itu, aku satu-satunya seorang nabi. Padahal kalau Anda pelajari sejarahnya, ada nabi yang disembunyikan. Masih ada nabi-nabi yang disembunyikan. Ya enggak. Dan dia tahu, saudara, bahwa ada nabi-nabi Tuhan yang diselamatkan oleh salah satu pegawai raja, disembunyikan dan dikasih makan.
Nggak semuanya mati. Dia bilang, aku satu-satunya. Betapa ketika kita merasa bahwa diri kita hebat, diri kita ini berjasa, kita nih kuat, kita nih sudah lakukan ini itu buat Tuhan. Saudara, mendadak kekuatan kita mendadak hilang. Mendadak hilang. Elia berkata, aku sudah lakukan sesuatu. Aku sudah kerjakan sesuatu. Dan mendadak dari orang yang gagah perkasa seperti itu, saudara. Bayangin, 450 disembelih satu. Emang Anda pikir tanpa perlawanan? Loh, gak mungkin kalau gak perlawanan, saudara. Gak mungkin kalau gak ngelawan. Lo mau dibunuh, siapa orang yang mau dibunuh? Dia gak ngelawan. Dia, bunuhlah aku. Gak ada. Gak ada. Ngajak gelut semua pasti. Betapa dia hebat mengalahkan 450 dalam satu hari sembelih. Itu kalau nggak ada kekuatan itu trauma loh. Anda lihat video ISIS yang disembelih aja langsung kebayang-bayang tuh. Nah ini nggak sembelihin, dia yang nyembelihin tuh. 450. Satu hari kemudian, satu orang diutus satu perempuan, dia ketakutan dan lari. Kalau Anda lihat sudah, dia ngomong gini di padang rumput nih. Biar aku mati aja, cabut aja nyawaku Tuhan. Anda pikir dia mau mati? Enggak. Dia ngomong gitu mau mati gak kira-kira? Enggak. Hah, kalau mau mati malah diem aja, Diam kan mau aja. dibunuh. Iya. Yang ngapain lari? Ya, itu hanya apa? Seperti yang playing victim. Merengek. Nah, ya, merajuk. Gitu? Kenapa? Sekali lagi. Karena dia merasa, aku sudah lakukan sesuatu. Soalnya ujungnya itu ya saudara. Ujungnya Anda harus tahu loh, memang dia naik ke atas ya, memang iya ya. Tapi Anda tahu, dia tidak berhasil melahirkan. Dia hanya berhasil harusnya melahirkan berapa? 32 ya. Gitu? Satu emang iya, tapi satunya gagal. Gitu? Lihat saudara, dalam hidup kita, mau Anda sudah ngelakuin apapun, maaf ya, semua ini kan hampir rata-rata yang mungkin lebih dari hampir lebih 80% kan Anda yang sangat rajin ikut doa pagi. Jangan ngerasa gini, aku udah ikut doa pagi loh, aku rajin loh, aku taat loh, aku selalu loh, nggak pernah bolong. Di Israel jam 1 bangun doa pagi. Lalu Anda merasa aku sudah hebat loh. Jangan salah, hati-hati. Jangan pernah merasa Anda hebat. Di hadapan Tuhan selalu berpikir, aku belum melakukan apa-apa, aku belum kerjain apa-apa. Seketika kita merasa kita hebat, apa yang kita sudah kerjakan hilang. Saudara Anda bisa bayangkan dalam satu hari apa yang sebuah pekerjaan hebat yang dilakukan Elia hilang, lenyap. Sudah tidak lagi ada Elia yang gagah perkasa itu, hilang. Ya toh? Kalau kabur, lari. Sudah lari kayak anak kecil. Aku mati aja. Lo kok mati kok lari? Diam aja, kamu dibunuh mati kok. Ya toh? Lihat saudara, saya biasa kalau kesini saya bicara tentang betapa hebatnya Elia membuat parit. Ya toh? Parit itu tanda apa? Benih air. Maka setelah itu apa? Airnya berkelimpahan. Hari ini saya sampaikan yang berbeda. Yang berbeda adalah kejatuhan Elia. Di tempat ini saudara, justru Elia pernah jatuh. Dan gak banyak orang yang sampaikan ini. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Mari jangan pernah merasa berjasa di hadapan Tuhan. Kita semua ada karena anugerah Tuhan. Kita tidak pernah. Apa yang kita kerjakan kalau itu berhasil, bukan karena kita. Tuhan yang ngerjain. Mungkin berkeringat, iya. Tapi kalau enggak Tuhan yang bukakan jalan, percuma. Gak akan ada yang bisa. Amin saudara. Kalau kita jadi orang yang humble dan berkata semua karena Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara ajaib Tuhan buka. Perkara-perkara yang dahsyat Dia kerjakan bagi hidup kita. Tapi kalau itu pun terjadi, tetap ngomong gini, Tuhan, aku tidak kerjakan apa-apa. Aku udah layak. Semua karena Engkau dan semua karena anugerah.
Saya ingat satu ayat yang selalu ngomong ini. Kalau kamu habis ngelakuin apa-apa, selalu ngomong apa? Aku adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa? Kehendak Tuhan. Sisanya adalah karena Tuhan yang melakukannya dalam kita. Mari tutup mata berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tempat ini kami kembali diingatkan untuk kami selalu mengerti Tuhan, bahwa bukan karena kami Tuhan, bukan karena apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak ngelakuin apa-apa Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Kami hanya lakukan apa yang jadi bagian kami, dan apa yang jadi bagian kami itu nggak akan pernah cukup Tuhan. Tapi Engkau yang melengkapi dan menyempurnakan apa yang kami kerjakan Tuhan. Nah, itu semua kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa anugerah-Mu, tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami setiap hari Tuhan, bahwa apapun yang kami kerjakan karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam anugerah-Mu Tuhan, yang akan menyempurnakan setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya bersama-sama katakan amin.